Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Eps! Kami dari Departemen Advokasi dan Kemahasiswaan. MPS Ekonomi Pembangunan. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal kita. Dari gue ya, nama gue Ridwan Halim. Gue bisa dipanggil Halim. Di sini gue di posisi Kepala Departemen Advokasi dan Kemahasiswaan MPS EP. Gue dari angkatan 2019 semester 4. Halo, nama gue Kirana. Di Departemen Advokasi dan Kemahasiswaan ini, gue sebagai manajer internal. Gue dari angkatan 2019 semester 4. Hai, gue Turia, biasa dipanggil Turil. Di sini gue sebagai manajer eksternal advokasi dan kemahasiswaan dari angkatan 2019 semester 4. Halo, nama gue Muhammad Satria Pratama, biasa dipanggil Satria. Di sini gue sebagai anggota dari Departemen Advokasi dan Kemahasiswaan. Gue dari angkatan 2020 dan sekarang sedang semester 2. Halo, nama gue Rafa Zara, biasa dipanggil Rafa. Di sini di Departemen Advokasi dan Kemahasiswaan gue sebagai anggota. Sekarang gue angkatan 2020 dan sekarang di semester 2. Halo, nama gue Rahmawati, gue angkatan 2020. Gue di sini sebagai anggota dan sekarang gue semester 2. Halo, nama gue Muhammad Noval sebagai anggota Advokasi dan Kemahasiswaan sebagai mahasiswa semester 2 angkatan 2020. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung ke video yang Satu ini. Halo Eps, balik lagi di Get to Know Other episode 4 bersama Departemen Adcesma. Dan kali ini kita bakal bahas tentang kuliah kerja nyata. Dan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang kece. Siapa lagi kalau bukan Pres Arli. Halo semuanya. Oke Pres, boleh kenalin diri dulu ke teman-teman yang lagi di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Arbi Wijaya, anak EP semester 8. Udah. Lagi sibuk dari Netvision Asia sebagai konten digital strategis. Dulu gue ngejabat sebagai wakil ketua HMJP 2019 sebelum periodenya Putri sama DB. Itu aja. Oke deh, terus lama-lama lagi kita langsung ngobrol-ngobrol seru nih soal KKN. Oke Pres, boleh diceritain sedikit nggak KKN tuh kayak gimana sih sebetulnya? Kalau menurut gue pribadi, KKN itu sebagai cerminan dari Tridharma ya, kan kita punya tiga poin Tridharma. Yang pertama pendidikan, penelitian, sama pengabdian. Nah di sini lewat KKN ini kita mencerminkan dari poin ketiga itu, yaitu pengabdian pada masyarakat, di mana kita bisa tahu nih sebagai mahasiswa kira-kira permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar seperti apa, solusinya seperti apa, itu kita yang nemuin kayak gitu sih. Kan ini lagi pandemi nih Pres ya. Terus Pres kemarin KKN-nya gimana sih? Terus sistemnya gimana sih tuh? Kan nih dari rumah kan. Oh, kalau sekarang, kemarin ya maksudnya, kemarin pas lagi pandemi. Dulu tuh awalnya sebelum pandemi, kan pandemi masuk Maret. Sebelum pandemi itu udah dicanangkan, bahkan udah daftar. Ada KKN reguler, terus KKN kampus, KKN nasional, sama KKN internasional. Itu ada KKN kebangsaan tuh internasional. Terus ada KKN mandiri juga. Nah itu masing-masing mahasiswa udah memutuskan lah mau KKN yang mana, mau nasional, internasional, mau yang kebangsaan, mau yang kampus, mau yang mandiri, mau yang di kampus doang, atau serah. Cuma setelah pandemi ini masuk, semua sistemnya berubah. Bahkan kita dulu, ini kalau gue jujur sempat digantung sih sama dari pihak PPM ini. Jadi kepastiannya gimana, karena keputusan dari PPM itu kalau menurut gue pribadi cukup lambat dalam respon mahasiswa-mahasiswanya untuk melaksanakan KKN ini di rumah aja atau di wilayah masing-masing yang udah ditetepin sama PPM. Kayak gue dulu kan sempat dapetnya di Sukabumi tuh, di Bogor, di Sukabumi kalau nggak salah. Itu sih, cuma kan udah beralih jadinya di rumah masing-masing. Nah terus lagi di situasi COVID kayak gini kan tujuan KKN ya Pres. Sebenarnya KKN dari rumah yang tadi Pres habis jelas itu mudah atau sulit sih ketimbang KKN yang biasanya? Plus minus sih kalau menurut gua. Plusnya kalau di rumah menurut gua itu justru lebih gampang sih kalau menurut gua, karena yang pertama kita gampang menggapai masyarakat yang dari sekitar rumah, karena kita kayak udah kenal gitu gak sih sama masyarakatnya. Nah terus yang kedua, kita juga
kalau menurut gue pribadi ini agak cukup mudah untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu kira-kira seperti apa, karena kan kita berkehidupan setiap hari, hampir setiap hari kalau menurut gue di wilayah itu. Jadi kita tahu nih, kira-kira isu-isu yang bakal kita angkat terkait dengan KKN ini di sekitar rumah kira-kira apa aja. Itu plusnya sih kalau menurut gue. Terus kalau minusnya KKN di rumah itu mungkin perizinan ya. Kalau menurut gue itu perizinan agak susah sih, karena mungkin kayak ini masih baru gitu gak sih, apalagi kan di Jakarta. Kalau gue di Jakarta ya, Jakarta itu kan ya bisa dibilang itu udah jauh lebih maju dibanding daerah-daerah lain. Jadi bakal lebih susah untuk melaksanakan KKN itu karena ya Jakarta udah maju, kira-kira apalagi yang mau dicari gitu sama mahasiswa di situ. Kalau dibandingkan sama KKN yang biasanya kayak di desa-desa gitu, yang pertama menurut gue dari segi pengalamannya sih itu plusnya, karena kita jadi bisa lebih tahu kira-kira realnya masyarakat yang tertinggal di luar Jakarta itu seperti apa kalau menurut gue. Terus yang kedua, kita jadi bisa belajar beradaptasi lebih banyak dibandingkan dengan daerah sekitar, karena kita belum pernah kenal nih daerah-daerah yang bakal kita datangin di desa-desa itu, orang-orangnya seperti apa, adatnya seperti apa, istiadat seperti apa, terus kebudayaan di sana seperti apa, sehingga kita kalaupun nanti bakal KKN di sana atau di desa yang kita datangi nanti, ya kita bakal lebih banyak belajar adaptasi sih dari situ. Terus minusnya mungkin jarak ya, karena kita bakal jauh dari rumah, jauh dari orang tua selama sebulan kurang lebih. Terus kita juga bakal mengeluarkan biaya yang lebih banyak sih dibandingkan dengan KKN daerah. Kayak gitu. Kan ngomongin lingkungan ya, lingkungan sekitar tuh kayak masyarakat mendukung sih atau responnya gimana gitu? Kalau so far dari rumah gue sih ngedukung banget, karena mungkin karena lagi pandemi ya, orang-orang tuh butuh tangan-tangan baik dari kita untuk membantu mereka gitu. Mungkin ini temanya juga berkaitan sih sama pandemi, karena kebetulan dari kemarin KKN yang kemarin itu tema yang diangkat kan berkaitan dengan pandemi, mungkin dari ekonomi, sosial, agama dan sebagainya. Nah dari situ mungkin masyarakat yang mungkin terdampak oleh pandemi COVID-19 merasa gue butuh nih tangan-tangan baik dari masyarakat sekitar, terkhusus dari mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN. Kayak contoh mungkin dari program-program yang gue lakuin, masyarakat masih banyak yang nggak pakai masker, terus kekurangan hand sanitizer. Nah di situ kita bagi-bagi tuh buat kebutuhan mereka sehari-hari, kayak gitu sih menurut gue. Oke, terus suka dukanya pas KKN tuh ada nggak sih, Pres? Pas lagi KKN sukanya ada, dukanya juga ada. Dukanya mungkin yang pertama mungkin di awal-awal doang sih dukanya, kayak dari soal perizinan dari kelurahan setempat, perizinannya masih sangat sulit kalau menurut gua. Tapi setelah gua bandingkan dengan kelurahan-kelurahan daerah lainnya, teman-teman gua itu ternyata daerah rumah gua itu justru lebih gampang, atau kasarnya kelurahan-kelurahan yang lain masih sangat sulit gitu perizinannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi ya, dukanya itu doang sih kayaknya. Sama ini sih paling dari PPM menurut gue masih sangat menggantungkan keputusan mahasiswa-mahasiswinya untuk melaksanakan KKN itu seperti apa. Terus sukanya banyak banget, gue bisa mengenal lebih dalam masyarakat sekitar di rumah gue. Terus gue bisa lebih dekat dengan instansi atau lembaga-lembaga yang bekerja untuk masyarakat itu sendiri, kayak Satpol PP, terus yang tukang sapu jalanan tuh, yang Pak Joren, terus pihak kelurahan, banyak sih, sama penjual-penjual di sekitar rumah pun gue juga berinteraksi dengan KKN ini. Banyak sih plusnya, kalau mau disebutin mah. Mungkin ada plus minusnya ya. Berarti kalau Pres suruh milih nih, pilih mana tuh? KKN DR atau KKN yang reguler? Kalau lagi pandemi gini, gue lebih milih KKN DR sih dibandingkan KKN yang kayak biasanya. Tapi kalaupun kondisinya udah nggak pandemi,
gue lebih milih KKN yang biasa karena pengalamannya gue yakin bakal lebih banyak dibanding KKN DN. Oke, dari tadi kita dengar cerita KKN Press Army kayak seru banget. Boleh diceritain sedikit nggak sih Pres pengalaman yang menarik selama KKN kemarin? Pengalaman menarik ini mungkin menarik karena gue pertama kali ngerasain ya. Yang pertama itu gue bersama dengan pihak kelurahan dan Satpol PP kayak belajar untuk menyidak atau kasarnya gue menertibkan masyarakat sekitar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini kan protokol kesehatan kan udah diatur ya dari awal pandemi masuk hingga sekarang. Nah, dari protokol kesehatan itu gue berkaca ternyata masih banyak masyarakat di sekitar rumah gue yang belum menerapkan secara penuh protokol kesehatan itu seperti menggunakan masker. Terus kalau di dalam mobil mereka juga sebenarnya emang harus sih menggunakan masker, tapi masih banyak yang enggan menggunakan masker. Terus di dalam mobil pun juga masih banyak yang berdempet-dempetan kayak gitu sih nyidaknya. Jadi setiap orang kita lewat kita stop kalau mereka enggak menegakkan protokol kesehatan itu sendiri. Nah, terus yang serunya itu ketika mereka harus membayar perlakuan mereka yang melanggar protokol kesehatan itu sendiri. Kayak contoh yang pertama, mereka bersih-bersih nyapu jalanan itu sebagai wujud wujud denda juga, wujud peduli juga sih terhadap lingkungan, jadi bentuk dendanya mungkin kayak gitu. Terus yang kedua, ada juga yang kena denda kalau mereka nggak nyapu, mereka disuruh bayar biaya yang nantinya akan disalurkan ke Bank DKI langsung. Itu biayanya udah tertera di peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Terus yang kedua, gue belajar banyak dari Satpol PP. Kenapa? Karena ternyata setelah gue ketahui lebih dalam, bertanya-tanya sama orang-orang yang berkaitan di pihak Satpol PP, ternyata masih banyak masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap Satpol PP itu sendiri. Nah, namun setelah gue melihat nih secara langsung Satpol PP itu seperti apa, ternyata mereka, kalau gue berkaca dari pribadi, kayaknya nggak sepenuhnya kayak gitu deh. Jadi menurut gue masyarakat harus menggeser stigmanya sedikit, karena Satpol PP itu nggak seperti apa yang kalian bayangkan. Contoh, mereka itu, gue salutnya sih mereka ini pihak Satpol PP bekerja mungkin menurut gue kayak hampir setiap hari, bahkan kerja dari tengah malam hingga subuh pun mereka jabanin demi menegakkan ketertiban di masyarakat ini sendiri. Seperti itu sih. Terus pengalaman menarik lainnya mungkin negatifnya ya, ada masyarakat mungkin di sekitar rumah gue mungkin yang nggak kenal sama gue ya, dikiranya tuh gue kayak dari pihak mana gitu yang takutnya kayak kasarnya kayak gue rentenir gitu, ngerti gak sih? Kayak, karena jarang yang ngeliat mungkin ya. Itu sih, jadi belajar juga untuk bisa adaptasi sama masyarakat baru. Terus apalagi ya pengalaman gue, kayaknya yang gue inget itu doang deh. Maksud gue yang gue inget tuh karena berkesannya tuh nyentuh banget di gue. Oh, sama ini sih pengalaman gue, ternyata orang-orang di lembaga di sekitar rumah gue kayak kelurahan sama Satpol PP sama orang-orang pejabat di dalamnya, bahkan pejabat tertinggi sekalipun yaitu Pak Lurah dan Ibu Sekretaris Kelurahan itu, mereka enggan untuk takut terjun langsung, ngerti gak? Jadi mereka tuh meskipun pimpinan, meskipun mereka leader di tempat itu, mereka tetap mau membantu bawahan-bawahannya untuk tetap menegakkan protokol kesehatan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Menurut gua salut sih, karena nggak semua pimpinan dan leader pun bakal kayak gitu. Mereka yang mau terjun langsung ke masyarakat. Jadi nggak cuma ngasih perintah mereka doang, nggak ya? cuma memerintah, tapi mereka juga tetap membuktikan kalau mereka ini bagian dari masyarakat itu sendiri. Itu main poinnya sih, salut gue. Jadi pengalaman yang kita bisa ambil banyak banget gitu ya. Nah kan kakak-kakak kita dari semester 6 nih udah mau KKN juga nih. Terus juga kemarin hari Rabu tuh kan ada pembekalan ya. Betul banget tuh itu. Terus menurut Press Army, apa sih yang harus dipersiapin gitu buat KKN nanti? Yang pertama uang, biaya,
kalian nih mahasiswa-mahasiswa yang bakal KKN nanti, entah KKN DR atau ada KKN kampus gak sih? Ada ya, setahu gue ya sekarang masih ya. Kalau menurut gue sih harus menabung sedini mungkin hingga nanti KKN DR itu tiba, karena kalau pengalaman gue pribadi sedikit-dikitnya biaya, yaitu tetap biaya yang bakal lu keluarkan untuk kebutuhan KKN itu sendiri. Karena ngelaksanain program, apalagi misalnya nih kalau lu pahit-pahitan sendiri ngejalaninnya atau cuma berdua, lu membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan lu rame-rame kayak gitu. Terus yang kedua, lu harus mempersiapkan program-program yang bukan sekiranya yang emang harus relevan dengan kehidupan masyarakat di sekitar rumah lu kayak gitu sih. Karena takutnya kalau lu menjalankan program yang gak relevan sama masyarakat itu sendiri, nanti yang ada masyarakat itu malah kayak nggak tertarik, nolak program lu, terus akhirnya ya program-program yang lu buat nggak ada impact-nya untuk masyarakat itu sendiri gitu. Oke, mungkin itu yang perlu dipersiapin dari anak 18 nih yang mau KKN bentar lagi. Terakhir nih Pres, sebelum kita tutup videonya, apa sih mungkin yang mau disampaikan ke angkatan 18 nih, sedikit wejangan dari Pres Albi yang udah ngejalan KKN buat mereka? Kalau bukan wejangan, lebih kasarnya mungkin pesan dari gua ya, kalian melaksanakan KKN itu jangan mempersulit diri kalian sendiri, tapi jangan juga menganggap KKN itu sebagai hal yang gampang atau enteng. Karena menurut gua ini kan juga salah satu syarat kelulusan di UI Jakarta ya, KKN ini. Karena kalau tanpa KKN kalian juga nggak bakal bisa lulus, kalian nggak bisa skripsian gitu. Kalau menurut gua itu sih, jadi kalian jangan menganggap enteng KKN itu sendiri, tapi jangan juga mempersulit diri kalian dalam melaksanakan KKN itu sendiri. Sama satu lagi sih, menurut gua kalian harus menerapkan hal-hal dan mencerminkan hal-hal yang diri kalian itu mahasiswa yang baik di mata masyarakat. Karena dari KKN ini kita bisa tahu ini mahasiswa UIN itu seperti apa, mahasiswa universitas ini seperti apa, kira-kira kehidupannya selama berkuliah itu seperti apa. Nah, kita bisa cerminkan hal-hal itu semua sebelum KKN di dunia KKN ini gitu. Jadi masyarakat tuh punya stigma yang jauh lebih positif di masyarakat itu sendiri terhadap diri kita selaku mahasiswa UIN Jakarta. Just be the one who does the good things for you and for other people out there. Thank you. Oke deh, segitu aja bincang-bincang seru kita sama Pres Arbi seputar kuliah kerja nyata. Berakhir sudah episode kita kali ini bersama Departemen Adkesmas. Jangan lupa like, Subscribe, Komen and share ke teman-teman kalian. Dan nantikan proker-proker kita selanjutnya. Coba dah.